Cuannya belum lama masuk dan langsung gua bayarin karena untuk proses perawatan akun setelah ini. Dan untuk di aplikasi ini bisa kalian rawat, bisa kalian pengguna baru, semuanya bisa untuk pengajuan dan siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini. Hanya bermodalkan KTP tanpa jaminan apapun dan juga tanpa sebar data. Udah pasti aman banget, buruan kalian gaskan mumpung kuotanya nggak pernah habis nih cuy. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya dan semoga sih dapat tertangani. Dan buat kalian yang masih sering dicairkan dengan peminjaman bunga yang tinggi banget ataupun limit yang kecil, bisa coba kalian gaskan di aplikasi ini ya. Dan untuk di aplikasi ini nggak sebar data, jadi ya kalian santai aja dalam pembayarannya dan juga nggak bakalan memberikan data kalian ke pihak ketiga ya. Nah, dan juga untuk pencairannya bersih, nggak ada biaya pemotongan dan untuk tenornya lumayan lama ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman Rp300.000 ya, dan di sini untuk yang gua kembalikan yaitu Rp389.760 dan akan jatuh temponya itu pada tanggal 2 bulan 5 2022. Nah, untuk di aplikasi ini baru banget gua bayarin ya cuy, karena untuk perawatan. Dan udah banyak orang yang merawat di aplikasi ini. Lumayan untuk perawatannya bisa langsung diajukan pada saat itu juga. Namun gue belum coba sih ya cuy. Setelah ini gue akan langsung coba untuk perawatan, apakah rekomen, apakah masih menunggu beberapa pengajuan atau langsung lolos ya. Kalau langsung lolos sih waduh mantep banget ya cuy kalau seperti itu ya. Dan jarang banget aplikasi pinjol yang setelah dirawat bisa langsung meminjam, apalagi bisa langsung di ACC ya. Biasanya sih harus menunggu beberapa hari ya. Namun ntar deh kita akan coba untuk di aplikasi ini ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini nggak perlu repot meminjam akun, ataupun nggak perlu membuat akun, ataupun nggak perlu membuat data amunisi fake. Kemudian nggak perlu menggunakan joki karena kalian juga bisa meminjam secara pribadi ya, dan ya nggak perlu repot membeli dokumen-dokumen fake dan lain-lain ya, karena di aplikasi ini nggak punya dokumen juga ya bisa tetap untuk pengajuannya ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya yaitu Klik Kami. Dan untuk aplikasi Klik Kami ini mungkin buat kalian sudah pada nggak asing lagi ya, tetapi banyak juga yang belum pernah ngajuin di aplikasi ini, karena aplikasi ini kalau kita bandingkan dengan beberapa aplikasi pinjol lainnya, EasyCash misalkan ataupun KP, Rucep, itu masih kalah jauh untuk limit peminjamannya. Namun untuk kuotanya ya bisa bersanding lah ya cuy, karena untuk kuota di aplikasi ini juga cukup banyak. Dan untuk aplikasinya ini kalau kita bayarkan bisa langsung meminjam sih ya cuy. Beda halnya dengan aplikasi KP. Kalau KP kan setelah kita bayarkan itu biasanya belum langsung meminjam. Kita tunggu terbaca dulu di sistemnya baru kita bisa meminjam ya. Nah kalau ini bisa langsung sih ya. Gua nggak tahu mungkin dari sistemnya yang agak bagus dari aplikasi ini atau gimana ya. Dan buat yang bertanya, bang ini saudaranya apa bang? Seingat gua banyak banget aplikasi saudaranya. Nah kalau untuk aplikasi saudaranya ini gua nggak tahu apa aja. Namun dulu sih waktu aplikasi pinjol ilegal belum banyak yang diblokir, itu memang ada beberapa yang mirip dengan aplikasi Klik Kami ini, dan bahkan kode OTP-nya itu adalah Klik Kami ya. Namun gua nggak tahu apakah itu memang saudaranya ataupun hanya sekedar menjiplak aplikasi ini agar kalian itu menganggap bahwa aplikasi ilegal tersebut yang lainnya itu adalah saudara dari aplikasi ini dan kalian menganggap itu adalah aplikasi legal ya.
Nah, namun ya gue kurang tahu juga. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini dia mempunyai desain lapangan, akan tetapi nggak semua daerah sih ya cuy. Gua nggak tahu, kayaknya untuk daerah Jabodetabek sih banyak ya. Namun kalau di luar daerah Jabodetabek gua nggak tahu ya. Dan ya oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam detail info dari aplikasinya aja. Nah, ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Klik Kami. Dan untuk aplikasi Klik Kami ini gua nggak tahu kenapa di Play Store barusan gua cek nggak ada aplikasinya ya. Mungkin lagi perbaikan sistem atau gimana ya. Soalnya kemarin-kemarin masih ada sih ya untuk aplikasi ini. Makanya kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar kenapa aplikasinya udah nggak ada di Play Store ya. Biasanya sih ya mungkin lagi perbaikan sistem atau gimana ya. Soalnya juga dulu pernah terjadi di aplikasi KTA Kilat ya. Nah, KTA Kilat juga dulu nggak ada di Play Store dan dia kembali muncul lagi ya. Nah, untuk peminjaman ini dia memang masih dikit banget ya cuy. Ya 2 juta rupiah untuk pengguna baru ya. Namun gua nggak tahu untuk pengguna lama apakah bisa naik limitnya. Dengar kabar sih bisa ya cuy. Nah, di sini dia lebih berfokus untuk peminjaman khusus UMKM ya, ataupun usaha mikro kecil menengah. Jadi kalau kalian mempunyai dokumen seperti foto tempat bekerja ataupun foto pekerjaan kalian, nama foto ID card kalian dan juga foto usaha kalian, itu 98% gampang banget di ACC ya cuy. Namun kalau nggak punya ya 50-50 ya cuy, bisa di ACC bisa juga enggak ya, tergantung lagi ke hoki kita ya. Nah, dan di sini untuk tujuan peminjamannya saran gua kalau memang kalian memiliki usaha ya pilih aja untuk modal usaha ya cuy, karena memang yang paling banyak di ACC adalah untuk modal usaha. Tetapi kalau kalian nggak mempunyai usaha terus misalkan ingin meminjam ya pilih aja di sini lainnya ya cuy. Yang penting kalian jangan pilih untuk pelunasan tagihan karena nanti akan sulit banget di ACC karena kalian meminjam untuk melunasi tagihan kalian ya. Nanti mereka nggak bakalan ACC untuk dari tim auditnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada pembelian barang juga dan lain-lain. Namun kalau gua sih kalau misalkan nggak mempunyai usaha ataupun tempat bekerja yang lainnya masukin aja lain-lain ya. Nah, setelah itu jangan langsung mengajukan dulu. Di sini kalian baca untuk perjanjian layanan dan privasinya ya. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Baca satu persatu ya cuy sampai akhir ya biar kalian itu paham dan juga jelas. Selanjutnya di sini kita langsung tekan pergi ke peminjaman saja. Nah, untuk pengisiannya ini mirip dengan beberapa aplikasi pinjol pada umumnya ya cuy. Nah, ini ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto dan juga informasi bank ya. Nah, di sini klik untuk melihat contoh gambar ya. Nah, ini nggak ada gambarnya sih. Namun kalau kalian mau bisa lihat di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Di situ gua udah jabarin lengkap banget ya cuy. Nah, untuk penguploadan foto KTP-nya ini harus di foto melalui aplikasi yang nggak bisa kita upload dari media ya cuy. Jadi kita harus tekan lanjutkan mengunggah di sini dan nanti kalian fotonya manual ya cuy. Nah, selanjutnya di sini nama lengkapnya kalian masukkan, jenis kelamin, NIK-nya jangan lupa cuy. Nah, kemarin tuh banyak yang bertanya di kolom komentar, "Bang, apakah di aplikasi ini bisa digonik?" Kalau digonik sih ya tetap bisa, tetapi untuk lolosnya kayaknya agak sedikit sulit ya cuy. Namun gue belum pernah lihat orang cair dengan cara digonik di aplikasi ini ya. Mungkin kalian punya pengalaman atau gimana bisa ketikkan di kolom komentar ya. Nah, kemudian di sini pendidikan, pekerjaan, email, alamat sesuai KK dan juga alamat lengkap domisili ya. Nah, ini alamat lengkap sesuai KK jangan kalian salah mengisikan ya. Nah, kalau sesuai KK ini berarti sesuai dengan KTP ya, berarti ya cuy. Nah, jadi isikan dengan KTP kalian. Kalau kalian misalkan domisilinya sama, ya isikan sama aja ya cuy dengan di atas ini. Kalau berbeda baru kalian bedakan ya. Misalkan nih kalian tinggalnya di Bandung, kemudian KTP kalian Jakarta ya. Nah, itu bisa kalian isikan di sini alamat KTP itu Jakarta, di domisili itu Bandung ya. Nah, itu nggak masalah ya cuy. Beda halnya kalau di aplikasi pinjol tersebut hanya mempunyai kolom untuk
pengisian alamat sesuai KK ya. Nah, kemudian alamat domisili itu nggak ada ya. Yang kalian patokan ya di KK kalian ataupun di KTP kalian ya cuy, sekalipun kalian berdomisili di daerah lain ya. Nah, itu nggak masalah ya. Nah, selanjutnya di sini ada informasi tambahan. Untuk informasi tambahan ini seperti pekerjaan, gaji bulanan berapa dan lain-lain. Dan di sini ada sertifikasi foto juga, kemudian ada informasi bank dan ya tinggal kalian langsung ajukan aja. Isikan seperti biasanya ya. Dan sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan di aplikasi ini terus cair, jangan digalbay ya. Soalnya rugi banget kalau kalian dicairkan 300.000 terus kalian galbay. Ya itu akan berakibat nanti bisa kena BI checking ya, apalagi peminjaman kalian hanya dikit banget ya. Mending dirawat aja cuy ya, bisa meminjam lagi untuk selanjutnya kalau kalian butuh duit lagi ya cuy. Dan di aplikasi ini untuk DC lapangannya tentunya nggak semua daerah ada ya, beda halnya dengan aplikasi KP karena memang aplikasi ini juga masih sedikit masih agak kecil ketimbang aplikasi lainnya. Namun sih kalau misalkan kalian menunggak itu biasanya akan disurati oleh tim audit mereka ya, dan nggak langsung ditagih biasanya ya, butuh proses dulu ya. Nah, kemudian untuk yang bertanya, Bang, apakah di aplikasi ini rekomen untuk digalbay? Nah, kalau seperti itu gua nggak saranin sih ya cuy, kecuali kalian meminjam di pinjol ilegal. Namun nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang juga yang galbay di aplikasi pinjol legal OJK ya. Nah, itu biasanya ya udah siap mental juga sih ya, karena bisa jadi untuk KTP kita itu nanti kena BI checking dan kita kesulitan untuk meminjam di pihak leasing, bank ataupun aplikasi pinjol lainnya yang legal OJK ya. Dan buat kalian yang mempunyai data galbay di aplikasi pinjol ilegal, mungkin itu data pribadi kalian, nah itu bisa juga sih diajukan di aplikasi ini. Namun gua nggak tahu apakah itu bisa lolos atau enggak ya. Kayaknya sih 50-50 ya cuy, tergantung hoki juga ya. Nah, so jadi saya rasa